Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok modul 5 ingin membahas terkait modul 5 tentang beban dibayar di muka PT Sugus. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Natasha Rizka Mona, kemudian saya sendiri Sinta Andiarti, kemudian Muhammad Fajri Nikola, Maya Panorama, Salsa Khairunisa, Elvin Dwi Amanda, dan Muhammad Zaki Abdurrahman. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saudara Kelvin. Kepada Saudara Kelvin dipersilahkan. Siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Klien memiliki beragam jenis beban dibayar di muka. Yang pertama yaitu sewa asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan juga pajak dibayar di muka. Sebelum mengisi prosedur audit dan juga schedule, angka baiknya menghitung perhitungan sewa dibayar di muka terlebih dahulu. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Maka di sini diketahui nilai sewanya sebesar 30 juta, sehingga utang PPh dan PPN masukannya sebesar 10% dari 30 Berapa juta. PPN-nya? Oh, 10% ya PPN-nya. Ya, 10% dari 30 juta sebesar 3 juta. Selanjutnya, sewa dibayar di muka yang kedua. Transaksinya PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak, untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Sehingga diketahui nilai sewanya 20 juta dan utang PPh dan PPN masukannya sebesar 10% dari 20 juta yaitu 2 juta. Nah, selanjutnya adalah mengenai data asuransi dibayar di muka. Saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi. Berikut adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan izin sebagai berikut. Jadi ada 4 produk asuransi yang dimiliki oleh PT Sugus. Yang pertama yaitu bangunan sebesar 15 juta, lalu ada perabot dan peralatan kantor sebesar 1.200.000, lalu kendaraan bermotor sebesar 3 juta, dan terakhir persediaan sebesar 10.800.000. Semuanya periodenya 1 tahun atau 12 bulan dari 2018 sampai dengan 2019. Di mana untuk bangunan, peralatan dan peralatan kantor dan persediaan itu jenis asuransinya kebakaran, sedangkan kendaraan bermotor jenis asuransinya bersifat all risk. Nah, ini adalah ikhtisar buku besar saldo sewa dibayar muka. Diketahui saldo awalnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 20 juta yang merupakan kontrak sebelumnya, dan untuk tahun ini 2018 di debit sewa ruko pada PT Betawi Land 30 juta diambil dari data tadi, dan juga di debit sewa ruko pada Bapak Haryo sebesar 20 juta dari data tadi. Lalu di kredit itu sewa ruko pada PT Betawi Land sebesar 20 juta, sehingga didapatlah saldo akhirnya 50 juta. 50 juta ini adalah saldo yang belum disesuaikan. Jika disesuaikan, kita harus menghitung beban sewa atau penyesuaian pada sewa dibayar di muka. Di mana untuk beban sewa ruko pada PT Betawi Land itu ada 2 bulan di tahun 2018. Per bulannya sebesar 2.500.000 didapat dari 30 juta dibagi 12. Dan untuk beban sewa ruko pada Bapak Haryo ini sebesar 1 bulan saja. Untuk tahun 2018 sebesar 1.666 sekian, dapat dari 20 Tahu juta. dari mana Bapak Haryo nyewa cuma 1 bulan saja? Ada nggak keterangannya? Ini Bu. Di mana kata-katanya? Di mana? Ini Bu. Karena ini kan 31 ini Bu. Ini kan 2018-nya itu dia mulai sewanya pada tanggal 1 Desember 2018, sedangkan jadi 1 bulan Bu. Cuma 1 bulan Desember saja. Oh, di situ kamu lihatnya. Oke, good. Yang lain tahu dah? Ibu Mei yang bertanya. Yang lain tuh juga harus tahu. Ingat ya, nanti Ibu udah tahu sama Pak Asfani kamu ada ujian nggak kemarin? Meet. Ada Bu, Mit. Apa soalnya? Tentang anggaran kas sama anggaran persediaan. Gimana soalnya? Bunyi soalnya seperti apa?
Kelvin lagi nyari. Bunyi soalnya seperti apa yang lain? Coba bantu Kelvin. Jangan Kelvin B yang nyariinnya. Ada nggak soalnya Natasha, Sinta? Sinta, coba taruh nih Sinta. Bu, Diturunin HP-mu tuh. Saya nggak lihat muka kamu. Lagi. Kamu tuh pakai HP kan? ya Bu. Hah? Sudah HP? turun nih. Nggak kelihatan tapi. Lagi ngecas soalnya. Kau nih. Mana laptopmu? Tapi Bu, tadi lagi loading. Nggak Hah? ada pakai laptop. Cuman nggak sempet keburu lah mulai. Alasan Mian. Hai kamu nih. Pindah laptop dulu Bu ya Bu ya. Basing lah. Pindah lah. Kalau nggak pindah. Udah Kelvin lagi. Kelvin lanjut dulu Beh. Ya, Nih kau nyari-nyari. Yuk dah. Yuk. Ini sehingga Kelvin didapat. dulu yang neranginnya ya. Enggak Bu, nanti gantian Bu. Oke. Jadi didapatlah saldo akhirnya setelah penyesuaian sebesar 43 juta sekian. Nah, ada selisih dari saldo akhir yang belum disesuaikan dan juga disesuaikan, sehingga ada selisihnya itu 6.666 sekian, sehingga nanti di schedule beban debit muka akan disesuaikan sebesar 6.666 sekian. Selanjutnya perhitungan asuransi di debit muka. Terdapat saldo awal sebesar 20 juta yang merupakan kontak lama, dan di debitnya ada 4 asuransi. Yang pertama bangunan sebesar 15 juta, perabot dan peralatan rumah tangga 1.200.000, kendaraan bermotor sebesar 3 juta, dan persediaan 10.800.000. Dan di kreditnya ada asuransi pada PT asuransi sebesar 20 juta. Sehingga didapatlah debit tambah debit kurang kreditnya saldo akhir, yaitu sebesar 30 juta. Ini adalah saldo yang belum disesuaikan. Tapi setelah disesuaikan ada empat beban asuransi. Yang pertama ada beban asuransi bangunan, yaitu dari periode bulan April sampai dengan Desember 2018 itu ada 9 bulan. Per bulannya itu 1.250.000 didapat dari 500 juta dibagi 12. Lalu ada beban asuransi perabot dan peralatan dari bulan April sampai dengan bulan Desember ada 9 bulan, di mana per bulannya itu 100.000 didapat dari 1.200.000 dibagi 12. Selanjutnya ada beban asuransi kendaraan bermotor dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018 didapatlah 250.000 per bulannya, dapat dari 3 juta dibagi 12. Lalu ada beban asuransi persediaan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 900.000 per bulannya, didapat dari 10.800.000 dibagi 12. Nah, Kelvin, ini kamu tahu dari mana ada beban asuransi masing-masing itu? Ini Bu, di sini kan belum ada penyesuaiannya Bu, baru pendebitan asuransinya Bu. Nah, jadi di tanggal ini juga ada tanggal beli asuransinya Bu. Misalnya di sini ada bulan April, berarti asuransinya sampai dari bulan April sampai dengan Desember. Ini juga bulan April sampai Desember. Dari mana bulan April sampai Desember? Karena di 2018 itu yang terpakai asuransinya itu yaitu dari bulannya terjadinya transaksi Bu, transaksi asuransi. Kan di sini asuransinya terjadi pada bulan April. Sedangkan 2018 itu sampai Desember, jadi dihitung dari April, Mei, Juni, Juli, September, Agustus, September, Oktober. Berapa lama asuransinya? Nah, 1 tahun atau berapa? 1 tahun semua Bu, sesuai data di sini. Data di mana? Di sini di periode ini dari 2015 sampai dengan 2019 semuanya. Oh, oke. Good. Ini saya Kelvin deh, ini saya dapat nilai besar ini berarti nih. Jadi Ibu kalau kayak gini Bu nilainya per person aja lah, biar seru. Sebelum Kelvin siapa tadi?
Sinta Moderator. Sinta Andiarti, Sinta tuh siapa moderator? moderator, Bu. Moderator tuh harus presentasi juga kalau mau dapat nilai. Oke, next Kelvin. Nah, didapatlah saldo akhirnya setelah dilakukan penyesuaian perhitungan beban asuransi yaitu sebesar 10.700.000. Sedangkan saldo akhir sebelum penyesuaiannya itu sebesar 30 juta, maka nanti akan ada penyesuaian senilai 19.300.000 yang akan dihitung di schedule beban asuransi beban dibayar di muka. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Yang nggak open kamera, Ikhlasul, Iksantri, Risma, Yoga, Rudiansyah. Ini bukan lagi nonton nih Kelvin. Kalau kamu udah kate gawe, kamu salin gawean nih. Ya. Jangan kamu cuman becogok-cogok jingoki aku be jingoki Kelvin. Ya. Paham nggak? Paham nggak? Matikanlah dulu WA. Ibu pun juga tidak balas WA walaupun kalian dengar denting. Ibu jingoki Kelvin, jingoki kamu dari tadi tuh. Iyo Ida. Ya. Jadi jangan cuek-cuek aja. Ingat ya, Ibu Eva mungkin nggak kayak Pak Aspahani. Ibu Eva ini cerewet. Dan yang kedua, Age, soal-soal ini yang kalian kerjakan ini bakal keluar pada saat ujian. Misalnya gini, rombongan Kelvin nih ngerjain beban dibayar di muka ya. Apa soalnya tadi? Nah, beban dibayar di muka. Siklus number 5. Ya. Modul number 5. Nah, nanti bisa jadi Ibu puter. Rombongan Kelvin nggak dapat number 5, tapi bisa jadi dapat number 7. Jadi kamu harus kuasain. Itu loh soalnya. Itu pertama ya soalnya. Dan Ibu juga akan nge-refresh lagi dari awal nanti soalnya. Ibu akan tanya kalian, gimana terkait dengan siklus akuntansinya? Sistem akuntansinya seperti apa di PT? PT apa ini namanya? Natasha Ariska? PT apa ini Natasha namanya? PT Sugus, Bu. Nah, PT Sugus ini sistem akuntansinya gimana? Siapa auditornya? Ibu akan refresh ke situ juga. Mungkin Pak Aspani nggak kayak gitu kan soalnya. Bener nggak? Iya, Bu. Nah, kita nanti ketemu ujian ini ketemu offline. Kalau Ibu nggak bisa masuk hari Rabu, Ibu akan cari ganti hari. Jadi, setelah minggu depan soalnya Ibu di Layo. Kalau Ibu udah ke Layo, kita sudah offline. Ya, Ibu nyelesai ke kelas PA Layo dulu. 4 kali pertemuan. Baru sisanya 4 kali kalian offline. Ya, karena kalian 8 kali sama Ibu. Oke, itu tadi yang dijabarin sama si Kelvin itu. Kelvin itu cerita apa sih? Dia cerita kondisi apa saja yang akan dibahas di sewa dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Ternyata di beban dibayar di muka itu ada beberapa akun. Akun sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sama lagi apa? Pajak, kalau tidak salah. Nah, terus dia jabarin nih, asuransi ini apa saja yang diasuransikan. Sewanya, belum bayar sewa ke Sapo bae. Pajaknya juga seperti apa. Dia bagus jelasinnya. Kelompok ini bagus. Ya. Menurut Ibu sudah lumayan oke. Nah, tapi ingat, ini jadinya karena Ibu melihat Kelvin nih agak tinggi nih. Hati-hati kelompok yang lain. Ya, dan hati-hati tim yang lain juga harus mulai perform. Dibagi lagi nih, Kelvin. Bagi lagi teman-temannya. Ini kan baru Sinta. Sinta tuh moderator. Nah, yang lain kayak mana? Ya, hati-hati performnya. Oke, sampai situ tadi apa yang diterangi Kelvin, ada yang mau tanya nggak? Ada atau tidak? Kalau tidak Katik jawab tidak. Ada nggak? Agaklah dulu balas WA tuh. Fajri. Nah, kau. Rudi. Aku nih jadi apa di sini? Bukan Jose.
Kalau Rudiansyah ini tidak metu, Kelvin, di-remove ya Kelvin nih. Kalau dia dalam waktu sampai jam 11 dia udah metu-metu, di-remove ya. Atas persetujuan Ibu. Ya. Sudah kuliah cuma jingok-jingok, ya dak? Jangan pula dak nongol-nongol. Oke. Next, sekarang silakan kalian buka buku 2. Kalau memang belum bikin, bikinlah sekarang. Minggu depan Ibu nak jingok. Walaupun kalian sudah send ke Ibu. Ibu mau lihat kalian beneran udah bikin atau belum. Kalau belum lengkap silakan. Sekarang kita mau bahas tentang prosedur auditnya. Ya, cuma dikit ini ya Allah. Kita mulai dengan sewa dibayar di muka. Buka dulu buku kalian. Ini paraf kamu modelnya mak ini ya? Iya, Bu. Nah, sip. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau di buku jangan cek ini ya. Paraf nian. Ingat, di buku juga diparafin loh. Oke? Ya, silakan bahaslah. Natasha ya? Siapa ini? Iya, Bu, Natasha, Bu. Oke, ya. Oke, selanjutnya prosedur audit. Jadi, pada kolom indeks itu prosedur audit silakan teman-teman isikan kolom indeks berdasarkan indeks yang dikerjakan pada modul 5 ini. Jika sesuai dengan indeks yang ada di modul 5, silakan ditulis kodenya. Jika tidak termasuk ke dalam indeks akan tetapi terdapat prosedur tersebut, silakan diberi tanda centang saja pada kolom indeks. Dan jika teman-teman merasa tidak melakukan prosedurnya pada modul 5 ini, silakan diberi tanda strip. Yang kedua itu pada kolom paraf, silakan diberi tanda tangan teman-teman. Lanjut prosedur audit sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar dengan indeks G lalu di paraf. Yang kedua, periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya dengan indeks centang lalu di paraf. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut atau lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi dengan indeks G lalu di paraf. Yang keempat, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan indeks centang lalu di paraf. Yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang dengan indeks tidak ada, paraf juga tidak ada. Yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku dengan indeks dan paraf tidak ada. Yang ketujuh, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati dengan indeks centang lalu di paraf. Asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar dengan indeks G1 lalu di paraf. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank. Lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan dengan indeks centang lalu di paraf. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memerhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut dengan indeks G1 lalu di paraf. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang dengan indeks dan paraf tidak ada. Yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point dengan indeks centang lalu di paraf. Sebentar. Kamu tahu itu centang itu gimana? Make sure kalau itu centang memang. Kalian ngemastiinnya gimana?
Memastiin bahwa itu centang. Centang tuh kan sebenarnya ada, tapi nggak jelas indeksnya di mana. Iya. Bisa jadi dia cuma di pengantar, kayak gitu. Iya, benar nggak? Iya, Bu. Nah, Dicentang coba. karena prosedur tersebut sudah dilakukan tetapi tidak ada preferensinya di indeks G dan G1, Bu. Oke, sekarang contohnya nomor 2 tuh. Nah, ada nggak surat kontrak sewanya? Misalnya, rent agreement untuk perjanjian baru. Itu di mana coba contohnya? Bentar, Bu. Seperti apa? Biar teman yang lain tahu maksud centang tuh seperti apa. Kayak gitu. Walaupun mungkin kalian sudah dikasih tahu sama Pak Aspani, tapi mungkin lupa. Dikasih tahu nggak sama Pak Aspani? Enggak. Enggak, Bu. Coba gimana? Contohnya apa itu? Berarti kan periksa surat kontrak sewa. Ada nggak surat kontrak sewa? Kontrak sewa di buku halaman berapa? Buku mana? Surat kontrak sewa itu otomatis ada, Bu, jika sewa ada di PT Sugus halaman 133, Bu. Buku berapa? Buku 1, Bu. 133 nggak ada. Mana kontrak sewanya? 134 ya. Izin Bu, Iya. biasanya tanda centang itu digunakan untuk informasi dalam jadwal audit untuk menunjukkan pekerjaan dilakukan oleh auditor Bu biasanya. Iya. Iya, benar semua ya. Tapi kan gini kan, kalau misalnya periksa surat kontrak sewa, berarti kita kan harus merujuk mana kontrak sewanya. Gitu kan? Cuma memang kontrak sewa itu tidak ada di indeks. Paham nggak? Nah, kontrak sewa tuh nggak ada di indeks memang, tapi kita bisa lihat di mana, kayak gitu loh. Ada, tapi di mana, kayak gitu. Memang nggak ada di indeks yang ada. Bisa jadi cuma sekadar informasi, benar nggak? Nah, informasinya di mana, kayak gitu loh. Sehingga meyakinkan auditor bahwa memang ada kontrak sewa itu. Ibu cuma mau tanya kontrak sewanya di mana. Terus periksa polis asuransi. Kalau lihat lampirannya, ini dari halaman berapa nih? 138 sampai 148 itu kan pembayaran kas negara semua kan? Nah, PPH galau ini. Bu, di yang halaman 134 yang B itu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta itu, Bu. Nah, boleh, ini bisa jadi note juga, boleh, nggak masalah. Tapi kira-kira, coba kalian searching-searching di buku ini, not only for this team, ya, tapi seluruh tim, coba cari, ada nggak kontrak sewanya? Vika masuk sini juga ya, Vika? Vika tim ini bukan? Bukan. Oh, nah yaudah apa-apa, yang lain boleh ngomong. Ibu senang justru karena dia bukan kelompok ini, dia aware. Harus seperti itu. Nah, coba ada nggak kontraknya? Kita kan penasaran nih, auditor kan harus menanamkan rasa penasaran yang tinggi. Ada nggak ya? Gitu kan. Ini kan pura-puranya kalian jadi auditornya gitu loh. Ada nggak ya? Coba cari. Ada nggak kontrak sewanya? Ibu juga lagi nyari nih. Ada nggak ya? Nggak ada, Bu, di modul 5. Di modul 5 ini memang nggak ada. Tapi kan ada lampiran-lampiran banyak-banyak kan? Di belakang-belakang bisa jadi. Nah, bisa loh. Coba cari. Nah, kalau memang posisinya udah KT, tidak apa-apa. Tadi kayak kata Natasha itu, Bu, itu ada note-nya di halaman berapa? 134 ya?
Nah, itu bisa jadi pegangan. Ya mungkin di sini tidak dimasuki nyogalo. Itu loh. Maksud ibu tuh seperti itu. Contoh lagi, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Pasti ada nih. Nah, tapi yang mana? Ada nggak notnya? Asuransi, polisnya. Nah, di buku ada nggak? Dia kan cuma centang tok tuh. Di buku ada nggak kira-kira? Pasti ada. Nah, adanya yang mana? Coba lihat. Kalau yang berapa sih polis asuransinya? Di sini nih banyak yang ini loh, apa bukti penerimaan negara ini loh, 44 juta. 44 juta. Apa sih 44 juta nih? Dari halaman berapa nih sampai 100 berapa nih, 44 juta galuh. Nah, apa yang 44 juta nih? Pajaknya total Data pajak atau pembayaran pajak. apa? Data pembayaran pajak per bulan, Bu. Iya, berarti pajak. Nah, untuk asuransinya di mana? Itu loh maksud ibu ya. Jadi ketika gini aja notnya, ketika kita mencentang, centang itu make sure bahwa memang kita udah fix kayak gitu. Nah, ada datanya, berarti kita bisa kasih centang. Tapi contohnya yang nggak ada centang tuh itu loh, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, itu kan nggak ada. Wajar kalau kalian kasih strip. Itu loh penekanannya di situ aja. Oke? Bisa nggak dipahamin? Jadi maksudnya ini untuk kelompok yang lain juga loh. Nanti kalian nggak mesti semuanya udah centang-centangi, beda mesti. Harus diyakinkan bahwa emang itu tuh ada, kayak itu loh. Ya, ini sampai poin, kita tadi sampai mana ya? Sampai 5 kalau nggak salah, Bu. Yang manajemen letter point itu. Oh Yang ya, asli. oke. Ya, sekarang ke Pajak dibayar di muka, Bu. oke, silakan. Masih kamu ya? Iya, Oke. Bu. Yang lain masih dapat bagian kan? Agak katik bagian yang lain. Iya, Bu, kebagian semua. Pajak dibayar di muka yang pertama. Minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 25 dengan indeks centang lalu diparaf. Yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya dengan indeks centang lalu diparaf. Yang ketiga, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching atau lalu dengan indeks centang lalu diparaf. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya, uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. Dengan indeks dan paraf tidak ada. Lanjut, yang terakhir itu pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau NPKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut dengan indeks G lalu diparaf. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan indeks G lalu diparaf. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran dengan indeks dan paraf tidak ada. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi dengan indeks dan paraf tidak ada. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo neto atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, atau terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan indeks dan paraf tidak ada. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena
Kelebihan pembayaran pajak masukan dengan indeks dan paraf tidak ada. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Lalu, beri keterangan diperiksa oleh Dimjati pada 11 bulan 1 2019 dan dibuat oleh nama teman-teman sendiri pada 10 bulan 1 2019. Jadi, benar. Kliennya itu PT Sugus, dibuat oleh Natasha Rizkamona, diperiksa oleh Dimjati. Schedule siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, tanggal 14 Desember 2018, lalu diperiksanya juga tanggal 18 Desember 2018, periode 31 Desember 2018. Oke. Ya, jangan lupa dibuat oleh ya. Nah, ini minggu depan Ibu cek semua nih. Jadi Ibu cek dari modul 1 sampai modul 5 nih. Prepare ya. Ibu mau lihat dikerjain nggak? Atau ada buku nggak? Jangan-jangan sampai ini nggak ada buku lagi. Ya, siapa tahu ada yang kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Yang kelompok lain? Atau ada yang belum isi, mau isi dulu? Sudah bikin semua? Rofik, udah bikin Rofik? Sudah, Bu. Udah, Yesi? Yesi, aku Sudah, nih lihat, Bu. Ibu nih lihat apa coba? Nggak lihat apa-apa loh. Bu, mau tanya, Bu? Siapa? Yesi Natasha. turunin dulu, bentar. Yesi turunin dulu. Kenapa Natasha? Kan Natasha kan sudah kumpul, Bu, modul 5 itu di e-learning. Cuman parafnya itu kan tadi kata Ibu di paraf Natasha itu cuma pakai yang sama kayak Kelvin, Bu, yang kayak di share screen Kelvin. Oh ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Bu, makasih, Bu. Kalau nggak ada, lanjut. Berarti kalau ini sudah, prosedur auditnya sudah. Berarti Iya, Bu. sekarang kita langsung masuk ke schedule ya. G1, dan G2. Mau yang mana dulu? Yang G dulu, Bu. Oke, yang G dulu. Siapa? Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Zaki. Hah? Zaki, Bu. Cik, ini yang suaranya. Kecil banget suaranya, Nak. Nggak kedengeran. Siapa moderatornya tadi? Siapa habis Natasha? Hah? Izin jawab, Bu. Zaki, Bu. Sudah Natasha, Bu. Oh, sudah. Mana? Nggak masuk budaknya. Hadir, Bu. Oke. Saya akan membacakan untuk yang G-nya, yaitu schedule beban dibayar di muka atau indeks G yang disusun oleh kantor akuntansi kantor akuntan publik yang disusun kantor akuntansi publik ya Krisanti dan rekannya. Untuk pada awalnya adanya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Per klien pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 untuk sewa dibayar di muka ada 50 juta. Untuk asuransi dibayar di muka ada 30 juta. Untuk totalnya jadi 80 untuk ditotalkan sehingga menjadi mendapatkan 80 juta. Untuk parenya dapat pemilik untuk parenya melakukan pemeriksaan kehitungannya dibayar muka dengan data yang didapatkan pada buku 1 halaman 134, yaitu dengan rumus N per 12 kali jumlah. Untuk tabelnya untuk hasilnya bisa dicatat sebagai berikut. Untuk CR-nya adalah 666.666.000
Untuk yang berikutnya adalah 19.300.000 yang bisa ditotalkan dengan hasil 25.966.667. Untuk hasil per auditnya pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 untuk melakukan pemeriksaan atas perhitungan pada indeks G atau bagian catatan pemeriksaan dan G1 yang telah dilakukan pada tabel sesuai dengan keterangan yang ada. Pada keterangan sewa dibayar di muka pada bagian kredit sebesar 6 dan sebesar 6.600.000 yang tadi, dan per auditnya sebesar 43.333.000 perhitungan atau dengan menggunakan cara perhitungan secara cross voting. Kemudian pada keterangan asuransi dibayar di muka pada bagian kredit sebesar 19.300.000 tadi, dan per auditnya sebesar 10.700.000 dengan menggunakan perhitungan secara cross voting juga. Kemudian ditotalkan pada 43.333.000 tadi dengan 10.700.000 sehingga mendapatkan 54.033.333. Untuk keterangannya pada kliennya adalah PT Sugus yang dibuat oleh Muhammad Zaki Abdurrahman, diperiksa oleh Dim Janti dan pada indeks G. Sudah. Untuk schedule-nya yaitu beban dibayar di muka pada tanggal 14 bulan 12 tahun 2018 dan pada tanggal untuk di pemeriksaannya tadi pada tanggal 18 tahun bulan 12 tahun 2018 pada periode 31 bulan 12 tahun 2018. Untuk pada catatan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan ke kontrak perjanjian, biaya dibayar di muka telah disajikan secara wajar. Oke, untuk berikutnya saya serahkan pada moderator karena kemungkinan besar tadi saya telah kelewatan pada bagian saya. Mohon maaf pada moderator. Ini tadi coba ke atas dulu. Ini 6.019 ini dari mana dapatnya ya? Pada tabel sebelumnya, Bu. Tabel yang mana ada tabelnya? Tabel yang mana? Nah, ini Bu, tadi Bu. Tabel yang mana? Pada tabel mana? Yang ini Bu, pada yang saldo akhir yang seharusnya tapi yang sebelumnya Bu, pada kemungkinan besar itu hasil dari rumus tadi Bu, N per 12 kali jumlah. Iya, dapatlah 1,6 ya. 19.300 itu gimana? Yang mana Bu? 1.600.000 itu kan per bulan kan? 1.600.000 itu kan per bulan kan? Iya Bu. Balik Kelvin coba ke yang J tadi. GG. Nah, 1,6. 6.666. Nah, bla 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 ini dari mana ini coba? Saya dibayar di muka. Oh, ini nih sebenarnya ini AG ini nih ya. Harusnya ini nanti ini nih. Kamu tuh harus kerjain G1 sama G2 dulu udah. Iya enggak sih? Karena itu kan udah asuransi dibayar di muka. Kan itu kan sama pajak dibayar di muka kan harus kamu bikin dulu itu kan. Kalau sewa dibayar di muka dapat dari mana coba yang 6 juta itu? Yang mana Bu?
Jangan lihat dari situ, Kelvin. Saya mau cari dulu yang mana kamu dapat. Kenapa ditambahin 5 juta ini apa? Beban sewa rukonya, Bu. Yang pada tanggal 31 bulan 12 itu, Bu. Mana Tahun angka 5 2018. juta? Dari soal ini mana angka 5 juta? Mana? Mana ada 5 juta? Di mana? Yang itu, Bu, beban sewa ruko kan ada terjadi 2 kali itu, Bu. Pada tanggal 30 bulan 11 2018 yang sebesar 2.500.000. Kalau yang untuk keduanya jadi dia bayar 2 kali, Bu. Kelvin Harga di- dapat 2.500.000 dari mana? Dia yang ngarahin ya tadi. Rumusnya apa? H32 dibagi. Oh, bagi 12. Oke. Oke. Baru 2 bulan ya. Oke, terus 1,6 dari Oh, maka dia jadinya coba lihat. Coba lihat, balik lagi ke G. Coba. Oke. Asuransi? Kalau asuransi 19.300 dari mana, Zaki? Seluruh ini ya. Tinggal di ini kan, Beh. Coba di ini kan. Disorot. Ditarik dari itu. Seluruh asuransi itu. Nah, tarik masuk kolom situ. Iya. Kelvin geser, Kelvin. Enggak. Ya sudah pasti lah. Kalau nak disamakan boleh. Sebenarnya tarik cek itu bisa dia. Enggak usah dijumlahkan ya. Oh. Oke. Oke, dah. Ya sudah, paham Ibu. Terus bikin jurnalnya bisa? Ini kok nggak diterangin sih? Ibu yang banyak ngomongnya. Nggak tahu yang lain cacak-pacak ya, hati-hati ya. Akan di rolling ketika ujian. Jadi harus tahu. Kalau nggak tahu tanya, mending tanya sekarang. Ya. Oke, next. Siapa lagi? Udah ya, Kemudian ini sudah clear ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya G nggak? Bu, mohon izin bertanya, Bu. Oke, Balkis mau nanya nah. Kelvin, Balkis, Zaki. Ada yang mau nanya? Dari soal yang Kelvin itu, Bu, itu kan ada perhitungan asuransi dan nah nominalnya tuh kan sama ya, Bu ya. Nominal sama per bulannya itu dari perhitungan asuransi tiap jenis asuransi itu berapa per bulannya seperti itu, Bu? Dapat nggak jawabannya? Berapa per bulannya dia tanya? Apa tadi, Kis? Berapa per bulannya biaya asuransi itu? Mengapa Asuransinya banyak. perhitungan asuransi tiap jenis asuransi itu nominalnya sama per bulannya kayak itu loh, Vin. Tiap perhitungan asuransi dari jenis asuransi tersebut itu nominalnya sama per bulannya. Oh, bukan hanya berapanya. Oh iya. izin menjawab, Bu. Iya, Sinta. Itu tuh karena dalam menghitung beban asuransi per bulannya, itu menggunakan rumus nilai premi asuransi yang dibayar dibagi dengan jumlah periode asuransi. Sehingga otomatis didapatlah nominal asuransi per bulan yang sama. Misalnya perusahaan membeli produk asuransi seharga 12 juta untuk 1 tahun, maka perusahaan harus membayar 1 juta per bulannya agar mencapai nilai yang sesuai dengan
Nominal produk asuransi yang dibeli yaitu 1 juta dikali 12 bulan sama dengan 12 juta, yang mana nominalnya tidak boleh lebih maupun kurang. Itu, Bu. Baiklah, terima kasih Sinta. Sama-sama. Sudah, ada lagi nggak yang mau tanya? Tapi emang ada tulisan kan setiap tahun tuh langsung dibagi 12 kayak gitu, emang ada tulisannya ya? Ya Kelvin. Atau Sinta, atau Natasha, atau Zaki. Emang ada tulisannya ya? Nggak ada, Bu. So, kalian menyimpulkan dari mana? Karena perhitungan asuransi itu biasanya seperti itu, Bu. Dibagi per bulan rata, Bu, secara rata. Ya, memang sih. Memang asuransi pasti dibagi rata. Kecuali kalau Dio yang memang ngikuti pergerakan saham ya. Kalau dia ngikuti pergerakan saham biasanya beda. Ya. Oke, ada lagi selain Balkis? Kalau nggak ada, kita masuk yang G1 ya? Nggak ada ya? Oke, masuk G1 ya. Belum, Bu, masuk ke jurnal belum, Bu. Oh, ini. Oke. Siapa? Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Maya. Oke, untuk selanjutnya itu jurnal penyesuaian yang harus dilakukan, yaitu teman-teman bisa lihat di modul 5 halaman 133. Jadi yang untuk yang pertama itu disewa dibayar di muka. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, yang pertama itu untuk PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan 11 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2018 itu sebesar 24 juta itu telah berakhir. Kemudian mereka itu melakukan perpanjangan dengan nilai sewa yang sebesar 30 juta per tahun, tapi itu belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 bulan 10 2018. Sehingga jurnal untuk perusahaan yang dicatat itu untuk mencatat perpanjangan kontrak sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan 11 2018 sampai 31 bulan 10 2019, yaitu dengan jurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 30 juta. Lalu untuk jurnal seharusnya yang dicatat perusahaan yaitu sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, lalu PPN masukan sebesar 3 juta, yaitu 10% dari 30 juta tadi, lalu pada kas sebesar 30 juta dan utang PPh sebesar 3 juta. Itu untuk mencatat adanya perpanjangan kontrak sewa tersebut. Lalu untuk jurnal penyesuaian yaitu untuk mengakui utang PPh dan PPN masukan yang belum dibayarkan sebesar 3 juta tadi. Lalu yang kedua itu di B, sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo. Untuk di halaman 134 itu PT Subus juga sudah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Pak Haryo sebesar 20 juta. Dan itu belum termasuk pajak. Untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2019. Jadi dari hasil pembayaran tersebut, jurnal yang dicatat untuk perpanjangan kontrak sewa dengan Bapak Haryo itu dengan jurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 20 juta. Lalu jurnal untuk perpanjangan kontrak sewa itu dengan jurnal sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, lalu PPN masukan sebesar 2 juta. Lalu pada kas sebesar 20 juta dan utang PPh sebesar 2 juta. Dan untuk jurnal pengakuan PPh dan PPN masukan yang belum dibayarkan yaitu sebesar 2 juta dengan jurnal PPN masukan pada utang PPh sebesar 2 juta. Lalu untuk pencatatan ikhtisar buku
ikhtisar buku besar. Yang pertama itu pada sewa Betawi Land periode tanggal 1 bulan 11 2018 sampai 31 bulan 10 2019. Itu dengan jurnal beban sewa ruko pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Itu didapatkan dari yang dibayar tadi kan 30 juta. Sedangkan untuk periode itu dari tanggal 1 bulan 11 sampai 31 bulan 12 2018, sehingga yang sudah terpakai itu sebanyak 2 bulan. Jadi dengan rumus 30 juta dikali dengan 2/12 sehingga didapatkan 5 juta. Lalu untuk yang B, sewa ruko di Mangga 2 dengan Pak Haryo, yaitu dengan jurnal beban sewa ruko pada sewa dibayar di muka dengan rumusnya sama, akan tetapi di Mangga 2 ini dimulai dari tanggal 1 bulan 12 2018, sehingga yang dipakai itu hanya baru 1 bulan saja. Jadi dengan rumus 27 juta dikali 1/12 sehingga didapatkan 1.666.667. Lalu selanjutnya itu asuransi dibayar di muka. Yang pertama itu asuransi aset bangunan dengan nomor polis 3575 untuk periode 1 bulan 4 2018 sampai dengan 31 bulan 3 2019. Itu dengan rumus 9/12 dikali 15 juta. 9 bulan itu yang sudah terpakai, karena yang sudah terpakai itu 9 bulan, yaitu terhitung dari tanggal 1 bulan 4 sampai dengan 31 Desember 2018, sehingga didapatkan 11.250.000. Jadi jurnalnya beban sewa di muka, beban sewa asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 11.250.000. Untuk yang B, asuransi aset prabot dan peralatan kantor dengan nomor polis 3576 itu sama periodenya dari yang terhitung dari tanggal 1 bulan 4 2018 sampai 31 Desember 2018. Sehingga dikalikan dengan yang sesuai di soal halaman 134 yaitu 9/12 dikali 1.200.000 sehingga didapatkan saldo 900.000 dengan jurnal beban sewa asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 900.000. Lalu selanjutnya itu asuransi aset kendaraan bermotor dengan nomor polis 3764 itu dimulai dari tanggal 1 bulan 6 2018 dan itu sampai 31 Desember 2018. Sehingga yang sudah terpakai itu 7 bulan. Jadi dengan rumus 3 juta yang premi yang dibayar dikalikan dengan 7 bulan yang terpakai per 12 sehingga dapat saldo 1.750.000. Lalu yang D itu asuransi aset persediaan dengan nomor polis 3876 yang terhitung dari tanggal 1 bulan 7 2018 sampai 31 Desember. Sehingga yang terpakai itu sudah 6 bulan dibagi dengan 12 bulan lalu dikalikan dengan premi yang dibayar yaitu sebesar 10.800.000 sehingga dapatlah hasil 5.400.000 untuk pengakuan beban asuransi nomor polis 3876. Mungkin itu saja penjelasan untuk jurnal penyesuaian di kasus ini. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang mau nanya nggak? Ini tadi si Maya jelasin ini ya, poin-poin ini ya. Sebenarnya ini pun sebenarnya sudah dijelasin sama Kelvin ya sebenarnya, tapi dia tidak bentuk jurnal ya. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, ya sudah. Kalau nggak ada langsunglah ke Gewan. Ada lagi mau nanya? Ada? Nggak ada? Ya udah lanjut aja lah ke Gewan.
Oh, ini nanya yang ini ya, beban asuransi yang kosong ya. Oke, yuk silakan. Siapa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajri, Bu. Hah? Siapa? Selanjutnya Fajri, Bu. Fajri. Nggak kedengeran, kecil banget soal. Fajri Mikola. Ya. Saya akan menjelaskan schedule asuransi di Bayar Muka atau J1 pada kantor akuntansi publik Krisanti dan rekan. Akuntan, bukan akuntansi. Salah. Akuntan. Kantor akuntansi publik. Di sini aset yang diasuransikan yaitu ada bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor dan persediaan. Di sini sesuai yang sudah ada di buku 1 pada halaman 134 indeks J1. Di sini sudah diketahui bahwa nilai polisnya sekian, premi yang dibayarkan sekian, dan periodenya juga sudah ditentukan. Di sini beban asuransinya ini harus didapatkan, yaitu dengan rumus N/12 dikali premi yang dibayarkan. Pada bangunan dengan periode 1 April 2017 sampai 31 Maret 2018, yaitu periodenya 9 bulan. Dan dalam setahun itu 12 bulan, jadi periode 9 bulan per 12 dikali premi yang dibayar, yaitu 15 juta, jadi hasilnya 11.250.000. Untuk perabot dan peralatan kantor juga selama 9 bulan, yaitu 9/12 dikali dengan 1.200.000 melalui premi yang dibayar pada tahun 2018, sehingga periodenya yaitu 900.000. Untuk kendaraan bermotor di sini 7 bulan per 12 dikali 3 juta, premi yang dibayarkan dan memperoleh 1.750.000. Untuk persediaan di sini selama periode 6 bulan per 12 bulan dikali 10.800.000 dari total premi yang dibayar, jadi hasilnya 5.400.000. Dan dari perbebanan asuransi aset ini ditotalkan yaitu totalnya 19.300.000. Untuk kliennya yaitu PT Subus, skedul asuransi dibayar di muka, dibuat oleh Fajri Mikola pada tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 13 Desember 2018 dengan indeks C1 pada periode 31 Desember 2018. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan kontrak perjanjian, asuransi di muka telah disajikan secara wajar. Oke, itu kan preminya 10 juta, 3 juta, 1.215.000 itu dapat dari mana premi yang dibayar? Dapat dari mana? Jangan ngomong dari buku. Ya memang dari buku sih, halaman berapa? Halaman 134, Bu. Yes, oke. Terus kemudian dapat beban asuransinya 11.250.000 dari mana? Itu dari Bu, periodenya kan 1 April 2017 sampai 31 Maret 2018. Berapa? 12. Iya, Bu. Jadi 9 bulan. Oke. Nah, 9 bulan itu kan per 12 tahun 12 bulan dikali preminya itu sebesar 15 juta. Jadi hasilnya itu, Bu, 11.250.000. Berapa? Ulangi cepatnya. Coba turunin dikit. Fajri. Nah, berapa? Berapa tadi? Itu, Bu, dari periodenya kan 1 April 2017 sampai 31 Maret 2018, yaitu jadi periodenya 9 bulan. Nah, dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi 9 bulannya itu per 12 dikali premi yang dibayar, yaitu 15 juta. Jadi hasilnya beban asuransinya itu 11.250.000. Hasilnya berapa? Putus ya? Halo? Jangan Iya, nengok Bu. lagi sih.
Iya, nggak jelas nih, Fajri nih. Jadi preminya dibagi 12. Premi dibagi 12 dikali 9 bulan, karena dari bulan 4 sampai bulan 12. Kayak gitu ya? Iya. Halo? Bener nggak? Benar, Bu. Oke, sudah. Oke, ada yang mau nanya? Ah, Fajri nih. Bingung ditanya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Sudah jawab semua ya yang lain ya? Nadinta sudah ya? Sudah selesai ya? Udah, Bu. Oh, tahu nggak tapi asal-asalnya dari mana? Hmm? Apa? Tahu nggak asal-asalnya dari mana? Misalnya kayak ibu tadi tuh, 11.250 dapat dari mana? Tahu nggak? Nadinta. Halo, hei, kelas ini ya. Ditanya diem nggak lo? Tahu nggak asalnya dari mana? Tahu, Bu. Nah, cuman Vika yang jawab. Yang lain diem. Nah, kamu, Ge. 2 minggu lagi kamu udah pacak. Nian loh, Ibu bilang ya 2 minggu lagi. Kalau ditanya nggak bisa, tegak loh. Sampai akhir kuliah tegak di depan nggak apa-apa. Atau di luar sekalian nggak apa-apa. Nanti biar Ibu dipanggil sama Pak Kajur juga nggak masalah. Ibu bilang dia nggak bisa jawab pertanyaan, Pak. Saya gerah dengan nggak bisa jawab pertanyaan. Cuman nyalin-nyalin doang, nggak tahu jawabannya dari mana. Males lah. Nyalin tuh boleh. Ibu ini dulu juga kuliah, nak ngerasuk ke mahasiswa. Kalau aku udah bisa nyari, aku salin. Begitu dapat jawabannya, setelah selesai, aku nanya. Ini dapatnya dari mana ya, Kelvin? Dapatnya dari mana, Maya? Aku tanya. Tadi kan aku nih ibu tanya. Nadinta, coba turunin dikit. Kamu nih ngapu cak malu nih, nunjuk ke muka kamu tuh. Ayo turunin dikit kamera tuh. Nah, aku udah tahu mana Nadinta kayak ketemu di mall. Jangan-jangan ketemu di mall udah galak negur. Dimas Rizky, mana? Dimas Rizky ini udah kate dari tadi ya. Siapa tadi yang ibu minta tolong ditendang kalau udah muncul-muncul? Tendangnya memang kayaknya udah ada ini. Cuma 24. Kelas kau ini emang dikitnya kenapa, Maya? Memang dikit ya? Ada 31, Bu. Oh, kayaknya cuma sama Bu Eva aja kayaknya nggak masuk ya. Sama Pak Aspahan aja ini apa jumlahnya? Nggak nambah-nambah. Wah, nanti Ibu sepakat dulu nih sama Pak Aspa nih soal nilai. Jadi nilainya nggak mungkin A semua ini, udah pasti nih. Kalau Ibu sih nggak masalah mau kasih nilai A, D, E itu nggak masalah bagi Ibu. B, C juga nggak masalah. Ya, sesuai dengan kaliannya aja. Nggak ada usaha ya berarti ya udah. C, D, E. Ya kan? Ini nih banyak nggak masuk ini. Gimana ini? Gimana lah Kelvin? Apa sih? Begini juga Kelvin. Kalau sama Pak Aspahan ini juga cuman segini jumlahnya. Ada sekitar 20-an. Sama, 20-an juga Kelvin ya? Iya, Vika. Iya, segini-segini lama ya? Iya, Bu. Biasanya kalau di MK lain juga sisanya 20-an, Bu. Kadang-kadang kayak ini, Bu. Apa-apa? Gawat ini anak D3 nih. Kalian jangan ikut-ikut ya. Kalau sudah tahu punya kawan itu nggak bervalue, nggak usah diikutin. Kalian harus tunjulin diri kalian. Sudah mahasiswa egois dikit, nggak apa-apa sama temennya. Jangan mau ikut-ikut. Kalau mau rusak, jangan ajak rusak yang lain. Ya, terutama yang cowok ya. Biasanya anak cowok nih sering galau. Kalau anak cewek biasanya mereka tahu. Ya. Ibu minta tolong. Ibu sudah nasihatin ya. Tolong jangan aneh-aneh. Kalian udah semester berapa? 5 ya. Ibu udah pernah tahu ya, kalau udah 3 rasa ibu udah kate nak ngulang-ngulang. Kalau nak ngulang-ngulang berarti nambah masa kuliah. Siap, dak kamu nambah masa kuliah sekarang kutanya.
Siap enggak? Tidak, Bu. Iya, enggak kan? Buang duit, nak. Berapa juta kamu kuliah? 4.400.000. Nah, aduh sayang loh. Mamanya sebulan, papanya nyisihin uang kurang lebih 900.000. Ya, buat kalian kuliah. Belum SPP adik. SPP adiknya bisa 900 sampai 1 juta. Atau kalau dia di negeri mungkin masih free. Nah, coba kalian bayangin berapa uang yang harus disisihkan orang tua buat kalian. Kalau ibu dulu kuliah, ibu cuma dia mau ngicak ini sama mama ibu. Kalau kau udah selesai dalam waktu 3,5 tahun S1, papa tidak bisa biayain kau lagi. Orang tua ibu bilang begitu. Dan ibu kebetulan kuliah ibu sambil kerja. Ibu ngajar les. Karena kalau ada itu ibu udah kasih duit jajan. Kalian tuh enak, kalian bersyukur. Orang tua masih mau support kalian. Oke, kalau kayak ibu, nah, cak mana coba? Ya, jadi tolong nak, hargain orang tua kalian. Jangan aneh-aneh. Jangan ketika di ujung, tolonglah Bu Eva, tolonglah Ibu sudah capek didatangi orang tua dengan omongan seperti itu. Ya. Tentu harus berusaha juga membantu kalian. Jadi sama-sama enak. Ya. Kelvin, tolong. Natasha, siapa lagi? Pernah hadir. Tolong ingeti 8 orang temennya yang nggak hadir nih. Tuh join lah. Ini nggak lama ya sudah bikin Zoom. Siapa yang bikin Zoom nih? Iya, Bu, Kelvin, Bu. Iya, tolonglah. Dia sudah tahan pindah. Kalau ini kita, Maya, benar nggak? Iya nggak, Maya? Itu ya. Nggak ada yang mau nanya, Jiwan? Kalau nggak ada kita ke J2. Lanjut. Kalau yang belum isi, silakan Ibu. Ini baik, kasih waktu kalian isi. Yuk, next. Nah, kalau ini nih yang 44 juta, ini yang dari ini ya. Berapa sih schedule PPh 25 yang harus dibayar tuh? Sekitar berapa? Lihatnya dari mana ini? Siapa yang mau presentasi? Salsa ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Selanjutnya indeks G2. Kantor Akuntan Publik Krisanti dan rekan schedule PPh 25 dibayar di muka. Di sini ada bulan dari Januari sampai Desember. Untuk melakukan pencatatan atas, di sini kita akan melakukan pencatatan atas dasar e-billing surat setoran pajak yang disetorkan. Data tersebut terdapat pada halaman 138 sampai dengan 148 pada buku 1. Di sini pada data pertama, data pembayaran pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2018 disetorkan sebesar Rp54.250.000. Sehingga totalnya Rp54.250.000. Dan pada bulan Januari disetorkan pada tanggal 6 bulan 3 tahun 2018 disetorkan sebesar 44 juta, sehingga totalnya dari total bulan Januari ditambah dengan setoran bulan Februari sebesar Rp98.250.000. Untuk selanjutnya dari bulan Maret sampai dengan bulan November itu sama, bisa dilihat di dokumen pada halaman 140 sampai dengan 148 yang disetorkan sebesar 44 juta. Sehingga di sini dapat diperoleh total kumulatif dari Januari sampai dengan November sebesar Rp494.250.000. Maka di sini kita sudah menyelesaikan indeks G2. Lalu beri keterangan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 11 bulan 1 2019 dan dibuat oleh nama teman-teman sendiri pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2019. Oke. Ini dapatnya dari mana?
54 dari mana? Terus 44-nya ada tadi kan memang keterangannya ya, PPN itu. 54 nih dari Di mana ya? di bukti penerimaan pajak pada halaman 138 sampai dengan 148, buku 1. Oh, ini nambah terus saya ke bawah ya, semakin bertambah ya. Ya, Bu. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Selesai aja kita. Silakan ditutup. Baiklah, demikian presentasi kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.